Selamat datang lagi di video podcast saya. Kali ini adalah podcast kedua ya. Untuk podcast kali ini kita akan membahas terkait dengan analisis sebuah isu. Sebenarnya apa sih yang namanya analisis sebuah isu itu? Isu itu sendiri kalau secara umum bisa diartikan sebagai suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi. Jadi untuk podcast kali ini kita akan membahas bagaimana menganalisis isu tersebut atau masalah tersebut. Baik, untuk video podcast ini saya akan menjelaskan tentang analisis isu aktivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Kalau untuk di tempat saya sendiri, karena saya ada di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, ternyata ada beberapa masalah yang terjadi di tempat kerja. Yakni salah satunya yang pertama adalah kekurangan sumber daya manusia, khususnya auditor, yang jika kita teliti masih banyak sekali kekurangannya sehingga menyebabkan jadwal PKPT tersebut menjadi padat. Dan yang kedua adalah arsip yang belum terdigitalisasi. Lalu untuk mengetahui mana sih yang paling urgent gitu, yang paling pas untuk kita angkat isu-isu masalah tersebut, kita bisa isu masalah tersebut kita temukan prioritasnya dengan menggunakan metode APKL atau USG. Sebenarnya apa sih yang namanya APKL atau USG itu? Jadi kalau APKL itu adalah aktual, problematik, khalayak, dan layak. Yang maksudnya adalah untuk aktual adalah itu sedang hangat dibicarakan atau diperkirakan akan segera terjadi. Lalu problematik, apakah itu betul-betul menarik untuk diangkat ataupun mendesak. Lalu apakah untuk khalayak itu isunya apakah layak menyangkut hajat hidup orang banyak, dalam artian dalam satu OPD kita ataupun OPD-OPD lain. Dan juga yang terakhir atau layak, pantas, realistis, atau sesuai dengan kewenangan yang ada pada kita. Lalu untuk urgency, seriousness, dan growth, sebenarnya ini terkait dengan tingkat urgensitas sebuah masalah tersebut, lalu tingkat keseriusan masalah tersebut, dan bagaimana tingkat pertumbuhan masalah tersebut. Kenapa sangat menarik kita untuk membahas terkait dengan arsip yang belum terdigitalisasi sih? Karena di mana-mana yang namanya arsip ini, sebagaimana kita ketahui ya, karena arsip ini akan terus ada. Arsip ini setiap hari kita bekerja itu akan menyebabkan selalu menumpuknya arsip-arsip yang akan ada nantinya. Sebagaimana kita ketahui, fungsi sebuah arsip adalah sebagai hasil dari sebuah kegiatan, lalu sebagai memori, lalu sebagai bahan untuk membuat suatu kebijakan, dan juga sebagai bahan pertanggungjawaban. Jadi saya pikir salah satu masalah yang penting untuk diangkat adalah tentang digitalisasi sebuah arsip. Ketika kita sudah tahu nih kita akan mengangkat isu apa, yakni kalau saya mengangkat tentang arsip yang belum didigitalisasi, selanjutnya kita harus menganalisis permasalahan tersebut sampai ke akarnya. Kita bisa dapat menggunakan analisis fishbone. Kenapa analisis fishbone? Karena analisis fishbone ini lebih dapat mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah, dan terutama ketika kita cenderung jatuh berpikir pada sebuah rutinitas. Di dalam ini kita melihat efeknya itu sebagai kepala ikan tersebut. Kita harus mengetahui apa sih yang menyebabkan efek tersebut. Ternyata kita bisa menganalisis dengan menggunakan method, material, dan mesin. Dalam hal ini kalau kita melihat arsip yang belum terdigitalisasi, maka kita melihat lebih ke metodenya atau toolsnya. Ternyata penyebab tidak
terdigitalisasinya sebuah arsip itu karena toolsnya yang belum memadai. Kalau seandainya kita menggunakan Google Drive, bisa kita menggunakan Google Drive, tapi itu belum secara terpadu. Kalau seandainya dalam suatu OPD kita memerlukan arsip yang terpadu, yang terdigitalisasi, sehingga setiap orang yang memiliki wewenang dapat mengakses arsip tersebut. Setelah kita menganalisis menggunakan Fishbone, ternyata kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa permasalahannya ada di sebuah metodenya dalam mendigitalisasikan segala arsip yang ada di OPD. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa diperlukan sebuah sistem atau metode untuk mendigitalisasikan segala arsip, sehingga segala arsip tersebut dapat aman dan juga dapat diakses oleh orang-orang yang berwenang di dalam OPD tersebut. Untuk mengetahuinya kita dapat menggunakan SWOT analysis atau yang biasa kita sebut dengan strength, weakness, opportunity, dan threat. Analisis SWOT adalah tindakan menelaah aspek-aspek berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Teknik ini dipopulerkan oleh konsultan bisnis Albert Humphrey yang menggunakan sepanjang tahun 1960 dan 1970-an untuk menganalisis perusahaan dalam daftar Fortune 500. Jadi kita tahu bagaimana memecahkan masalah tersebut. Kita memerlukan SWOT analisis untuk mengetahui bagaimana dampak dari yang kita pecahkan tadi. Jadi bagaimana kekuatannya terkait digitalisasi. Jika kita menggunakan sebuah aplikasi, maka kekuatannya segala macam arsip dapat dikumpulkan menjadi satu. Jadi kalau kita melihat auditor, biasanya mereka sangat memerlukan nih arsip untuk kenaikan angka kredit mereka. Jadi mereka perlu arsip tersebut. Jadi mereka nggak perlu repot-repot minta arsip ke bagian umum atau di bagian perencanaan di tempat saya yang biasa menyimpan arsip. Jadi mereka hanya perlu mengakses website atau aplikasi tersebut. Jadi melihat bagaimana sesuai dengan surat perintah tugas atau lewat ketua timnya atau nomor dari laporan hasil pemeriksaan. Jadi nanti arsip tersebut langsung akan muncul sehingga mereka dapat mengakses. Lalu kita melihat nih di balik kekuatannya tersebut apa kelemahannya. Ternyata weakness-nya suatu sistem digital dapat down, sewaktu-waktu nih dapat down sehingga tidak dapat diakses, sehingga akan menyebabkan terhambatnya pekerjaan-pekerjaan mereka. Lalu untuk opportunity, peluangnya, kalau kita melihat peluang dalam era digitalisasi, sangat mudah dalam membuat aplikasi. Bahkan ada jasa-jasa konsultan yang dapat membuatkan aplikasi untuk di bidang-bidang pemerintahan, atau kita dapat meng-hire suatu staff yang memang memiliki kapabilitas di bidang IT untuk menghandle suatu sistem tersebut, baik dari developingnya hingga di maintenance-nya. Lalu untuk threat-nya sendiri, bisa saja yang namanya laporan hasil pemeriksaan tersebut bocor, karena yang namanya suatu sistem nih nggak 100% bakalan menjaga benar-benar. Bisa aja ada pihak-pihak yang berkepentingan memerlukan laporan hasil pemeriksaan tersebut untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya karena kita sebagaimana mengetahui inspektoratnya tugasnya bukan hanya memeriksa OPD aja nih, tapi ada pemeriksaan khusus yang dimana bahkan perselingkuhan PNS pun itu dilakukan oleh inspektorat yang memeriksa, lalu terbitlah laporan hasil pemeriksaannya dan juga rekomendasi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh PNS tersebut. Sehingga bisa saja apabila suatu saat ancaman-ancaman dari luar untuk memperoleh
laporan hasil pemeriksaan tersebut dengan cara menghacking dan sebagainya, sehingga laporan hasil pemeriksaan tersebut dapat keluar tidak sesuai dengan semestinya. Ya, mungkin itu aja untuk video podcast kali ini yang kedua. Semuanya sudah saya rangkum dalam tabel rekomendasi alternatif dengan isu, di mana isunya adalah arsip yang hilang ataupun arsip yang tercecer, di mana penyebabnya adanya sebuah terdigitalisasinya suatu arsip. Sehingga alternatif penyelesaiannya kita dapat membuat suatu sistem yang dapat mendigitalisasikan arsip tersebut, sehingga alternatif tersebut bisa kita selesaikan dengan tahapan baik meng-hire programmer atau bekerja sama dengan penyedia layanan digitalisasi, dengan hasil yang diharapkan adalah arsip dapat terdigitalisasi. Mungkin itu aja podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. See you next time. The Harlem